Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para siswa sekalian yang berbahagia, pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11, Bapak akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan dakwah. Kata-kata dakwah sering kita dengar dalam keseharian kita. Dalam pelajaran ini ada tujuan dalam berdakwah. Tujuan pembelajaran dengan materi dakwah adalah: 1. Siswa dapat menerapkan ketentuan dakwah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 2. Siswa diharapkan mampu menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui dakwah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian dakwah dengan baik sesudah mempelajari tentang dakwah. Yang keempat, siswa mampu menunjukkan dalil-dalil Al-Quran atau hadis yang menerangkan tentang dakwah. Yang kelima, siswa diharapkan dapat menjelaskan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan dakwah. Yang keenam, siswa dapat mempraktekkan dakwah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan baik. Dan yang terakhir, siswa dapat menyimpulkan tentang hikmah dan manfaat dakwah dengan baik. Para siswa sekalian berbahagia, ini adalah foto-foto dakwah. Kalau kita lihat sekilas dakwah, kita lihat seperti ini foto-fotonya. Ya, ini adalah berkenaan masalah dakwah. Para siswa sekalian yang berbahagia, pada materi pembelajaran ini yang akan kita jelaskan adalah pengertian dakwah, kemudian dalil-dalil Al-Quran atau hadis nanti yang berkenaan dengan dakwah, dan ketentuan dakwah sesuai dengan syariat Islam. Apa itu dakwah? Kata dakwah merupakan masdar atau kata dasar dari kata kerja da'a yada'u dakwatan, yang berarti seruan, panggilan atau ajakan. Adapun menurut istilah, dakwah ialah setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran akidah dan syariah dan akhlak Islam. Berdakwah atau menyeru orang atau menyeru kelompok orang agar meyakini ajaran Islam dan mengamalkan ajarannya merupakan tugas suci kita semua, sebagaimana perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah bisa dilakukan dengan lisan, bisa dilakukan dengan tulisan, dan dengan perbuatan, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa hidup beliau, baik ketika beliau berada di Mekah maupun di Madinah. Setiap orang muslim hendaknya menyadari bahwa berdakwah adalah merupakan suatu kewajiban, sedangkan berhasil atau tidaknya dakwah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menentukannya. Ada beberapa metode dakwah menurut Al-Quran, yaitu dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya,
serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sesuai dengan ayat An-Nahl ayat 125 tadi di atas, ada 3 metode daripada dakwah. Yang pertama, dakwah itu dengan cara bil hikmah atau dengan cara bijaksana. Artinya dengan cara yang jelas dan tegas, sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Penyampaian dakwah ini terlebih dahulu harus mengetahui tujuannya dan mengenal secara benar terhadap orang atau kelompok yang menjadi sasarannya. Metode yang kedua adalah mau'izah hasanah, yang artinya berdakwah dengan nasihat yang baik, maksudnya dengan menyenangkan hati, tidak menyakitkan dan tidak memaksakan, tetapi dengan cara persuasif, yaitu memberikan kesempatan kepada orang untuk berpikir dan menentukan sendiri. Yang terakhir, metode dakwah adalah dengan mujadalah atau berdiskusi, yaitu berdakwah dengan saling tukar pikiran dan saling tukar informasi. Cara ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan berpikir yang logis dan kritis. Para siswa sekalian yang berbahagia, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang kewajiban berdakwah. Seperti mana hadis dari Muhammad SAW yang berbunyi, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Rawahu Muslim. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti mana orang yang melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman." Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila belum bisa, maka cegahlah dengan mulutmu. Apabila juga belum bisa, maka cegahlah dengan hatimu. Dan mencegah dengan kemungkaran dengan hati adalah petanda selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Para siswa sekalian yang berbahagia, ada beberapa ketentuan dakwah. Yang pertama, dakwah itu tidak memiliki syarat dan rukun seperti mana khutbah. Akan tapi dakwah harus dilakukan sesuai dengan etika, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Seorang yang berdakwah atau disebut dengan da'i kalau itu laki-laki, da'iyah kalau itu perempuan, ada syaratnya. Yang pertama, syarat seorang da'i atau da'iyah, yang pertama, dia adalah orang yang muslim. Yang kedua, dia baligh atau dewasa. Yang ketiga, dia berakal. Yang keempat, dia mendalami ajaran agama Islam. Di dalam berdakwah juga ada mempunyai etika. Yang pertama, dakwah dilakukan dengan hikmah, yaitu dengan ucapan yang baik, tegas dan bijaksana, tidak kasar. Berdakwah dilakukan dengan mau'izah hasanah, yaitu nasihat yang baik, yaitu dengan cara persuasif. Berdakwah juga dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah, atau biasanya berdakwah dakwatul bilhal. Kemudian yang terakhir, berdakwah dengan mujadalah, yaitu dengan dialog, diskusi atau dengan tukar pikiran.
Para siswa sekalian yang berbahagia, adapun rangkuman dari materi dakwah ini adalah dari hal-hal yang telah diuraikan terdahulu dapat kita analisa bahwa khutbah, tabligh dan dakwah hampir sama semuanya. Namun ada perbedaan di antara ketiganya. Yang paling tinggi dan paling luas cakupannya adalah dakwah. Di dalam dakwah ada beberapa jenjang aktivitas. Salah satunya adalah tabligh. Jadi tabligh itu bagian daripada dakwah. Tetapi dakwah bukan hanya semata-mata tabligh. Tabligh sendiri berarti menyampaikan. Di dalam tabligh yang menjadi inti masalah adalah bagaimana agar sebuah informasi tentang agama Islam bisa sampai kepada umat, kepada objek dakwah. Para siswa sekalian yang berbahagia, itulah sumber belajar yang Bapak sampaikan kepada kalian agar materi ini dapat bermanfaat untuk para siswa sekalian. Terakhir, sebelum Bapak menutup, kalau ada kesalahan dan kekhilafan dalam materi ini, Bapak mohon dimaafkan. Kalau itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau itu ada kesalahan, itu adalah dari diri pribadi Bapak. Akhirul kalam, aku lakum syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.